Tuhan itu Saya tidak siapa emosi. namanya? Karena kamu itu tak paham bahasa Indonesia, kamu itu Bukan makanya Tuhan. Katanya Tuhan itu Esa satu. Siapa namanya? Silakan. akui dulu. Biar kamu nggak tanya Bapa, nggak tanya Yesus, Tuhan kami itu Esa. Iya. Terus Esa itu siapa namanya? Ya itu Esa itu siapa? Kamu tahu sendiri di situ saya bilang. Siapa? Yesus Kristus yaitu Oh, bukan perantara. Bapak ya? Berarti Bapak bukan Tuhan berarti. Nah, Tuhan kami kan Esa. Tadi Siapa sudah namanya? bilang Siapa namanya? satu. Oke. Yaitu Yesus Kristus. Kata Yesus Tuhan Esa itu Bapa. Kalau kata Kristen Yesus gitu. Berarti beda Tuhannya Kristen dengan Tuhan Yesus ya. Kok tidak paham? Gini Topan coba. Kata Yesus Tuhan Esa itu Bapa. Bapa. Nah kata Kristen Tuhan Esa itu Yesus. Berarti beda Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Bapa, dengan Tuhannya Kristen ya. Oke, sudah. Sekarang pakai data apa lagi? Silakan. Kamu, ya jadi jelas kamu nggak bisa muter-muter saya kemana-mana. Iya. Tuhan kami itu satu. Iya, dia tidak Yaitu- muter-muter. Intinya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen beda. Sudah, tidak muter-muter sudah. Nah, kalau kamu diskusi-diskusi yang bagus, Iya, bagus ini sudah. hargai saya. Kalau nggak saya turun. Ya, minta harga Malu berapa? aja. Kalau kamu nggak bisa lawan Mau saya, harga berapa? Mau COD atau langsung? lawan saya kamu jujur. Iya, jujur, ayo, silakan. Jujur. Kalau nggak bisa jujur, saya turun. Ya, jujur. Kalau nggak malu. Jadi Orang Tuhan Yesus Kristen itu apa namanya? kamu ini paham. Rupanya kamu tuh botol. Gini, kita harus jujur ya. Menurut Yesus Tuhan Esa itu Allah Bapa. Kalau menurut Kristen Yesus Esa gitu ya. Oke, berarti Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda. Oke. Sekarang mau pakai data apa lagi? Bilang Tuhan Kristen itu Yesus ini sas bang. Hah? Di mana kesarjanaanmu, di mana otakmu selama ini? Saya benar manusia. Makanya jelasin. Jadi Tuhan yang Esa itu siapa namanya? Oke, Siapa? saya ulang ya. Karena Iya. itu Iya. kau pahami, Iya. kau diam. Ya, Nah. iya, otakmu jalan, diam. Oke, silakan. Karena itu Nah. Allah itu Esa, Tuhan Iya, itu terus? Esa satu. Namanya Satu. siapa? Namanya? Satu. Pula dia yang menjadi perantara Ya namanya kita, siapa tadi satu katakan. itu? Satu itu siapa Yaitu yang namanya? menjadi manusia, yaitu Siapa? Yesus Kristus Tuhan kami itu Oh, berarti perantara bukan yang Bapa. Bapak bukan Tuhan menjadi berarti. manusia. Dia 100% manusia, 100% Allah. Oh iya, berarti Bapak bukan Tuhan ya, Yesus yang Esa ya, Bapak bukan Esa gitu ya. Saya, kamu tak bisa diam ya, mulutmu kayak Oke, perempuan gini benar. dong. Topan, kan saya nanya ke Yesus, Yesus, Tuhan yang benar siapa? Allah Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi Bapa itu ada berapa? Esa, Markus 12:29. Ada di mana, Ada di langit. Berkualitas. 18:19. Oh, berarti Tuhanmu dengan Tuhannya Kristen beda, Beda. Kalau Tuhannya Kristen manusia, kalau Tuhanku Bapa gitu. Berarti Iya, udah jelas ya, mulutmu kayak Topannya? binatang. Kayaknya kamu ngomongnya lantang kayak Jadi gitu. gini, Topan, saya ulangi lagi. Kalau Tuhannya Yesus Esa yaitu Bapa yang tidak kelihatan, yang bukan manusia. Kalau Tuhannya Kristen adalah Yesus yang kelihatan. Jadi Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda gitu Bang Topan ya. Nah sekarang silakan pakai data apa lagi? Ini mau ngomong dengan mau tausiah, kamu apa dengan saya? Jujur aja dulu. Silakan, waktunya Topan ngomong. Mau Silakan. tausiah, kamu apa? Ya silakan, pakai data Kalau saya. kamu ngomong dari tadi itu kamu tahu ini Pakai udah data saya, pakai data. kita diskusi. Ya silakan sekarang Topan. Kalau Ayo. kamu mau ngomong kasih saya ngomong yang banyak. Oh, iya, Jangan iya, kamu sudah. tausiah sendiri. Pakai data, pakai data. Pakai data sudah. Silakan. Silakan Topan. Atau mau akui sudah bahwa Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda. Oke? Nah, sekarang kamu cari ayat lagi di mana ketuhanan Yesus. Kenapa saya ada Ya, silakan ngomong. takutkah? Enggak, jawab dulu. Siapa yang suka mute-mute saya? Takutkah? Ya, silakan ngomong pakai data ayo. Mau takut bilang kalau takut. Iya, silakan udah usah nangis lah. Ayo silakan. Jangan di mute, kasihan. Takut nangis aja. Ayo. Ayo Topan. Siapa yang mute ini? Iya orang. Oh, Topan orangnya cengeng dia, suka nangis. Ayo silakan Topan. Nangis ya. Ayo Topan pakai data ayo. Topan. Halo. Panto. Pura-pura di mute ya nanti supaya Jangan punya. nangis lah pura-pura di mute ini. Nanti pura-pura saya di mute. Padahal gak ada yang mute. Mau kabur dia, mau kabur. Nah. Mau kabur biasa gitu. Iya kayaknya. Silakan Topan.
Jangan kabur Saya di dulu. terus Bi. bagaimana saya ngomong? Oh ya, silakan. Jangan Jangan kabur. silakan. Saya di Ayo, silakan. Jangan kabur dulu nih, live-nya baru 4 jam saya di YouTube. Aduh, belum panjang nih lah. Jangan kabur dulu. Nah, silakan. Saya tak kabur, kamu yang takut mute Ya, saya. silakan. Ayo ngomong. Jadi jangan nih mute siapa sih? Enggak, kita mau diskusi enggak nih? Ya, Kalau mau silakan. diskusi Kalau di mute saya keluar loh ya. Siapa yang mute ini? Nggak Jangan. tahu. Moderatornya siapa ini di bawah? Ada moderator nggak? Saya bukan Jangan di moderator. mute. Biar saya bisa menginjilin dia. Dia tuh udah paham Bible, kasihan saya. Ayo, silakan. Ayo Topan. Buka Topan. Bang Datuk, saya bukan moderator, Bang Datuk. Kalau Aku yang moderator bukan saya lah. naikin. Aku bukan. Mungkin Iya, mute makanya sendiri dia. Bang Datuk minta naik. Saya juga bukan kok. Dia mute sendiri kelihatannya. Mute sendiri, gak ada yang mute. Dia pura-pura mau kabur, Ustaz. Iya, dia udah paham Bible, dia sama sekali gak tahu dia. Makanya mengakui Jangan Tuhannya Yesus. enggak. Dengan Saya- Tuhannya Kristen kamu beda memang. memaksakan, artinya kamu tuh maksakan saya ikut otak kamu. Kan Ya silakan pakai data. Jangan nangis, pakai data. saya tidak nangis, kamu punya kerja di sini. Besarkan aja Saya pakai data. Besarkan aja biar pakai data. Belum saya mau baca data saya mau hajar kamu dulu punya. Ya silakan. Siapa itu Arif tuh kenapa mute saya tadi kerjanya? Ya, Kurang silakan. kerjaan. Udah gak usah nangis. Cup. Kalau Ayo, mau silakan. diskusi yang bagus. Jangan kau tahu Ya, sia ini yang saya penting. banyak ngomongmu kayak perempuan, kau tahu sia saya dari Ya tadi. silakan. Udah gak usah nangis. Kayak cewek aja kayak ibu-ibu. Ayo cepat. Kalah kau. Ayo silakan. Kamu yang kayak cewek dari tadi. Bukan saya yang mute, doi. Kamu Bukan saya yang mute. Enggak ada yang mute. Saya di jalan ini. Ayo silakan. Jangan Topan. diperlihatkan itu speedometer, Bang. Saya akan menunjukkan data Ustaz, saya bahwa Ustaz Arif. Tuhan kami itu Tuhan. Jangan sampai dan kelihatan benar-benar adalah speedometernya. Tuhan. Iya silakan. Duduk di belakang Rana sama Mbak Nak dulu nak. Silakan Topan. Oke. Saya akan menunjukkan keabsahan kehakikatan Tuhan saya. Ya silakan. Pengakuan dari malaikat. Malaikat yang mengakui. Yang pertama Gabriel dalam Lukas 2 ayat 11. Oke. Hari ini telah lahir bagimu Lahir. yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Malaikat yang berkata, bukan manusia. Oke. Setelah itu malaikat berkata, ini Yesus sendiri yang berkata. Bukan siapa-siapa yang sendiri yang berkata. Aku berkuasa atas orang hidup dan orang mati. Siapa yang manusia kayak gitu? Dalam Roma 14 ayat 9. Dia berkuasa atas orang hidup dan orang mati. Dan berikutnya lagi, aku berkuasa di bumi dan di sorga. Yesus yang berkata, aku berkuasa di bumi dan di sorga. Matius 28 ayat 16 sampai 18. Dengan data-data saya ini kau mau sanggah? Oke, sudah. Adakah Tuhan Ya, kamu Kang Gaya? seperti Iya, kalau- itu yang berkuasa atas orang hidup dan mati? Udah Tunjukkan yang lain Tuhan diam, kamu. yang lain diam udah. Udah saya sanggah ya. Ya Tuhan kamu berkuasa atas orang hidup dan Udah, mati, diam, berkuasa atas bumi dan di sorga. Tunjukkan dalilnya. Oke, sudah udah ya. Nah, diam tadi kan saya diam nih, ya. Tunjukkan data Jadi gini, di bawah. nah, katanya Lukas 2 ayat 12, hari ini telah lahir Yesus. Lalu di ayat 22, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan. Berarti ada dua Tuhan di sini ya. Tuhan baru lahir diserahkan kepada Tuhan, ya. Nah ini Tuhan mana ini yang benar ini? Tuhan Simeon. Saya mau tanya kamu, ini saya berdiskusi Oke. dengan anak Yang kedua, kakak, tunggu dulu, dengan anak Topan. TKK, anak TKK. Tadi kan saya mendengar nih. Tenang dulu, jangan nangis. Oke. Saya baca ayatnya aja, Kalau biar kamu mentuhankan dengar. Yesus pakai Lukas 2, berarti Tuhan ada dua di situ ya. Karena Saya di baca ayat ayat. 11 Yesus ini Tuhan lahir. Lalu di ayat 22 Tuhan kecil ini yang oe-oe ini diserahkan kepada Tuhan di ayat 22-nya. Berarti ada dua Tuhan ya. Yang kedua,
Katanya Ini mau bahasa Yesus ini. Tunggu dulu, Topan gimana sih? Nanti kamu, tadi saya yang diomelin karena tidak mendengar. Oke. Yang kedua katanya Yesus Tuhan karena dia kuasa. Saya nanya ke Yesus, Sus, kamu kuasa apa, Sus? Enggak, kata. Noise, hostnya noise, host. Waduh. Nah, jadi gini, Host, ketika saya noise. nanya ke Yesus, Sebentar. Host, noise. Host. Ya lupa. Lama. Lanjut tuh Tata. oke. Aku nggak lihat HP ini. Udah jangan lama-lama. Udah mute sudah. Oke. Jadi gini. Pertama, yang kedua, katanya Yesus Tuhan dia kuasa. Ternyata ketika nanya ke Yesus, "Sus, benar kamu kuasa?" "Tidak, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Ya, Yohanes 5:30. Jadi jelas, untuk mentuhankan Yesus nggak ada data, Topan. Ya, hari ini telah lahir Tuhan. Ternyata Tuhan ada dua. Lukas 2 ayat 11 di situ. Yang kedua, Yesus kuasa. Ternyata ajaran lu bukan dari dirinya. Yohanes 7 ayat 16. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Bahkan ketika dia menghidupkan Lazarus, minta dulu kepada bapaknya. Yohanes 11 41 sampai 44. Apa kuasanya Yesus? Gak ada, Topan. Dia tuh tidak bisa berbuat apa. Bahkan ya saya pernah baca itu ya. Ketika dia itu mau naik keledai, tidak bisa dia. Langsung dinaikkan oleh murid-muridnya. Ya. Jadi kalau saya baca Bible ya semuanya, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Ajaran pun bukan dari dirinya. Itu yang kamu tuhankan. Jadi udah gagal semua itu ya. Yang dua tadi data itu. Sekarang silakan cari lagi datanya, silakan. Kapan? Oke, saya rasa saya ini berbicara dengan anak TK ya, tak mengerti bahasa Indonesia EYD-nya seperti Anda, Tata. Ini kayaknya Anda lulusan dari pondok, makanya Nggak usah kemana-mana Topan, nggak usah kemana-mana. Kalau dijawab aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah curhat, nggak usah Saya akan baca menghina. Emang kau lulusan mana? Kau lulusan saya mana? akan baca dalilnya. Hei, kau lulusan mana? Kok menghina ustadz kami? Kok ustadz kami kau katakan lulusan TK? Hah? Kok ustadz kami kau katakan lulusan TK? Gimana maksudmu? Kalau diskusi yang baik katamu. Ya baiklah. Nggak usah menghina ustadz kami lulusan TK, lulusan ini, bahasa Indonesia. Kau sendiri nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya udah, saya mau diskusi dengan Ya kalau mau diskusi jangan menghina. Oke, Jangan saya akan menghina baca kalau data. mau diskusi. Ya. Oke, silakan Saya lanjut. baca data. Saya baca. Ah, gitu. Jangan menghina ya. Ayo mau data apa lagi? Coba nanti saya bantah pakai Bible. Ayo. Oke. Saya baca data. Tolong kau bantahkan saya dulu. Ada nggak Muhammadmu? Adakah Allahmu berkuasa Oke. atas di sorga dan di bumi? Oke. Adakah Jadi, Allahmu? Ada Oke, Allahmu? saya baca Ali Imran ayat Tunjukkan dalam 189. Oke. hadis. Saya tidak minta yang lain-lain. Saya minta Oke, ini. Oke. Tunjukkan Jadi, dalil. Iya Ali Imran. Ini Topan. Kita satu-satu Oke, bahas. saya akan buka di sini Ali Imran berapa? Saya terjemahan. Ali Imran 189. Oke. Kalau Yesus tadi tidak Baca. bisa apa-apa ya. Kamu aki itu ya. Aku tidak bisa berbuat Saya pakai apa-apa. terjemahan. Itu Yesus ya. Tidak, Nah. saya bilang di sini malaikat Gabriel yang menyampaikan itu Tuhan. Kalau Anda mengkomplain malaikat Gabriel berarti sederajat Anda lebih tinggi dari Ya. Gabriel. Itu- Anda aja siapa? Ya itu saya sudah bantah. Di ayat 22-nya Yesus diserahkan kepada Tuhan. Nggak usah dulu Anda tantang dengan ayat yang lain. Itu kisahnya berbeda. Itu Bukan. perumpamaan kah, Itu sejarah kah? satu ayat Nanti itu. Kita ini Gini Topan, bukan berbeda. Kamu kan baca sampai ayat gitu. Tunggu. Kamu kan baca sampai ayat 11 kan? Coba kamu teruskan sampai 22. Ternyata Yesus diserahkan kepada Tuhan di ayat Nanti terusan. baru kita cari ayat kamu. Ini data saya. Kamu nggak usah bawa Saya data bantah kamu. pakai data itu juga.
Nah, data kamu tuh gak berkualitas bagi saya karena kamu untuk saya bawa data. Saya ini bawa data, bahas data saya Gini, dulu. Topan, gini loh. Coba pertanyaan kamu kan gini tadi. Tahta Yesus itu Tuhan karena di Lukas 2 ayat 11 malaikat mengabarkan telah lahir Tuhan kan, Yesus Kristus Tuhan. Lalu saya bantah dengan ayat selanjutnya. Kemudian Yesus ini diserahkan kepada Tuhan. Berarti kan ada dua Tuhan berarti. Ya. Terus kamu mengatakan lagi ayat yang nomor 2, tahta Yesus itu Tuhan karena dia kuasa. Saya bilang tidak, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes 5 2 5:30. Saya, Kak. 30 sama 30. Berarti Topan, dua data itu sudah saya gagalkan. Saya di mute. Enggak, Tolonglah hargai. karena kamu tidak mau mendengarkan penjelasan. Seakan-akan tidak dibantah ayat-ayat itu. Padahal sudah saya bantah semua. Ya, nah sekarang kamu nanya ke saya, tadi kan Yesus sudah gagal jadi Tuhan karena tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Terus kamu nanya, Tata, di mana Allah itu Maha Kuasa? Oke. Ali Imran 189. Walillahi mulkus samawati wal ar. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi milik kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, semuanya penciptaannya. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, sudah saya jawab ya, Allah Maha Kuasa ya. Kalau Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Baik. Oke. Saya lanjut. Tunjukkan di mana Allah kamu tuh berkuasa, tadi kau bilang kan. Iya. Allah kamu aja nggak jelas bagi saya. Sama dengan Minta Allah. maaf, saya simpulkan kealahan kamu tuh nggak jelas. Iya, sama Bisa dengan Oke, diskusi aja, jangan klaim. Bisa Diskusi juga, aja. bisa juga zat. Jangan klaim dulu, diskusi aja. Jangan bilang nggak Iya, jelas. itu saya ngomong, Saya juga karena kau bilang Allah Topan. Allah kamu tuh tidak jelas. Iya. Karena Allah kamu tuh kamu nggak kenal. Dengerin dulu, jangan main klaim. Maya. Jangan klaim. Coba tunjukkan ayatnya di mana gitu aja. Nggak usah. Ya diskusinya nggak usah klaim-klaim gitu. Kau di sini mau jadi tamu atau mau jadi pembantu? Hah? Ustadz Tata ini terlalu sabar loh. Kami menghargai ustadz guru-guru kami loh. Ya. Ustadz kami ini terlalu sabar. Aku tahu beliau sabar. Kau mau jadi tamu atau mau jadi pembantu? Saya tanya. Kau mau jadi tamu atau mau jadi pembantu? Hah? Kau mau jadi tamu atau mau jadi pembantu? Saya tanya. Saya jadi tamu, tapi kalian tahu siasat. Oke, kalau mau jadi tamu yang sopan. Kalau mau jadi tamu yang sopan, nggak usah bilang-bilang Allah kami nggak jelas dan sebagainya. Nggak usah. Kau jadi tamu kan? Nah, kau jadi pembantu akhirnya sekarang. Kalau jadi pembantu, kau akan nurut sama perkataan kami majikan gitu loh. Kalau majikan bilang mute, nah sama kayak sekarang mute dulu. Nah pinter, nurut sama kami gitu loh. Ya, ngeyel tuh boleh Pan, ngeyel tuh boleh ya. Udah kalau begini. Ngeyel, kenapa mau kabur? Silakan turun aja. Jangan turun sendiri kalau bisa saya turunkan. takut dia. Jangan turun sendiri kalau bisa saya turunkan ya. Ustadz Tata ini memang sabar teman-teman orangnya. Jadi harus kenal Ustadz Tata teman-teman. Beliau ini memang sabar gitu loh. Tapi kadang teman-teman di bawah ini dan saya juga sih sebenarnya itu merasa geram dengan Ustadz Tata dikatain nggak paham, Ustadz Tata dikatain begini dan begitu, Allah dikatain nggak jelas loh. Kau nggak perlu naik ke atas, nggak apa-apa Pan. Harga diri kami itu bukan kamu. Ya. Ingat teman-teman muslim. Planningnya itu seolah-olah begitu, tapi ya bagaimana Ustadz Tata memang sangat sabar mengelola. Iya, maksud saya gini loh. Harga diri seorang muslim, harga diri kaum Islam itu bukan bergantung kepada manusia laknat kayak Topan tadi. Enggak ada. Jadi jangan mentang-mentang gini. Oh, Komal ini nggak ada, saya nggak rame. Loh, kami nggak peduli, nggak ada kamu gitu loh. Masih ada Kristen yang lain yang sopan. Masih ada gitu loh. Jadi harga diri kami itu bukan kamu. Jadi kami nggak peduli gitu loh. Kau mau turun kayak, kau mau mati kayak, gak ngurus. Ya.
Hati-hati Oke, kalau berbicara sebentar, saya dengan potong. Ustadz kami. Kita sambut dulu. Ada tamu namanya Awegeda ya. Selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz. Ismail tadi, Sejati, selamat siang, menjelang. Ismail Sejati, selamat siang. Bang Aldi, selamat siang, Bang Aldi. Waduh, nggak ada yang jawab. Ya, saya lanjut ya. Rudihar, selamat siang, Rudihar. Siang saya monitor Aldi. Ya, Oh iya, Bang Aldi. Dari Muslim apa Kristen, Bang Aldi? Saya Kristen Bang. Oh, Oke. Kristen, siap. Oke lah, sebentar ya. Saya lanjut dulu ya. Rudihar Tono ya. Ya, Bisa nggak bisa nggak nanya? sebentar. Saya lanjut dulu. Ya, Saya lanjut dulu. sebentar. Saya lanjut dulu. Jangan saya yang digedein, Ustadz Atta aja, jangan. Beliau guru kami ya. Jadi teman-teman yang belum kenal Ustadz Atta mungkin ya. Ustadz Atta ini memang beliau sabar gitu loh. Sabar beliau. Luar biasa sabarnya. Jadi jangan merasa orang Kristen di sini tuh dianggap, oh kak saya ini spesial, kalau nggak ada saya Komal ini nggak rame. Nggak ngurus kami nggak ngurus gitu loh. Jadi jangan sok-sokan, apalagi mengatakan kau sekolah apa, kau lulusan mana. Emang kau lulusan mana, kuceluk? Emosi saya dengernya. Karena apa? Justru yang emosi itu ketika saya dihina, ketika saya dihina, saya nggak emosi teman-teman. Tapi ketika guru-guru kami yang dihina, waduh, Nabi kami dihina, Tuhan kami dihina, masa Allah dikatakan nggak jelas? Hah? Congormu dulu, kalau ada di depan saya tampar mukamu. Ini harga diri loh ini. Kalau diskusi, kalau sopan nih, gak usah lah bawa pendidikanmu apa, kau lulusan mana, kau ngerti nggak bahasa Indonesia? Yang nggak ngerti itu kamu sebenarnya. Gitu loh. Ya kalau diskusi aja. Oke Ustaz Atta, kami jawab ya. Ini ada di ayat ini, mengatakan begini. Ya gitu loh, kayak Ustaz Atta pakai data gitu loh. Yohanes 5:30. Dijelaskan pakai data. Nggak usah bawa-bawa kau sekolah apa? Kau sekolah apa? Emang kau sekolah mana? Hah? Kau sekolah mana kau? Lulusan apa kau? Dasar. Emosi aku dengernya. Oke, kita lanjut. Bang Aldi, Kristen ya? Iya, saya Kristen. Bang Aldi mau jadi tamu atau mau jadi pembantu di sini? Kalau mau nanya jadi apa? Kalau mau nanya sopan jadi tamu, tapi kalau mau nanya tapi menghina jadi pembantu, yang mana? Saya mau nanya aja. Oke, jadi tamu ya? Ya. Kalau mau jadi tamu, kami hargai Anda sebagai seorang tamu. Oke, silakan Ustaz Atta. Bolehkah dijelaskan Al-Ankabut ayat 27? Kecil Bang, Al-Ankabut berapa? Ayat 27. Oke, Ustaz Atta, tafadhol Ustaz. Ya baca aja dulu apa yang mau ditanyakan. Di situ soal kenabian kan? Berapa ayat berapa? Kalau nggak salah sih ayat 27. Ya, terus kenapa? Nah, tapi sebelum lanjut begini, saya maunya kita ngomong diskusi dalam ranah keilmuan, bukan dalam ranah iman ya. Atau setuju nggak? Ya, terus. Artinya kalau iman kan ya itu nggak bisa diperdebatkan. Kepercayaanmu. Tapi kita dalam ranah keilmuan. Iya, terus. Oke, ya maksud saya di Al-Ankabut itu ayat 27. Di sana dikatakan bahwa yang keturunan kenabian itu hanya ada pada keturunan Yakub. Oh, cocok itu. Cocok. Lanjut. Ishak ke Yakub. Tidak di situ Ya, tidak ada nama lain. Cuma dari Abraham, Ishak langsung. Antum syuhada id hadara Yaqubal maut. Jadi kalau kamu ingin ada Ismailnya, maka saya pakai ayat yang lain. Itu kan cuma menceritakan tentang nabi-nabi Israel dari Abraham yang untuk Israel.
Nah, kalau kamu ingin tahu, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishak. Jadi apa? Apakah kamu menjadi saksi seketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Lalu anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail. Ya, dijelaskan Ismail di situ, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Ya, saya di Ankabut itu ada nggak kata Ismail situ, Bang? Loh, itu kan menceritakan nabi-nabi Israel di situ. Dari Ismail, dari Abraham ke nabi-nabi Israel. Kalau kamu langsung pakai ayat itu, berarti tidak ada ya dalam Al-Quran ya, bahwa Ismail dari keturunan Ismail nabi. Loh, pakai Al-Baqarah 133. Atau pakai nanti ayat summa auhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad supaya mengikuti milah agama nenek moyangnya, yaitu Abraham, Hanif, Tauhid. Ya. Jadi kalau kamu ingin cari ayat yang ada Ismailnya, ya pakai ayat yang lain, kan banyak. Ayat yang lain di mana, Bang? Coba Al-Baqarah 2 ayat Al-Baqarah 133. Sabar ya, saya buka sini ya. Al-Baqarah 133. 133. Panjang sekali nih ayatnya nih, Bang. Sabar ya, Bang. 133. Baca artinya saja. Saya baca terjemahannya ya. Ya, tunggu sebentar. Kita sapa dulu. Halo Mas ya. Kamu pikir kamu siapa? Wih. Kamu cuma manusia. Loh. Loh, kok marah-marah? Loh. Kok marah-marah? Kesurupan. Ya, turunkan kesurupan. Di bawah dia ngetik gini, kalau saya bukan saya tampar, saya hapus hari Jumat, hari musik, hari menyembah setan. Kata dia begitu, saya jambak lah dia naik ke atas. Kok marah-marah? Lanjut. Coba dijambak lagi, itu lagi nggak kesurupan. Iya, kesurupan itu, kayaknya kesurupan itu. Kita rukiah nanti. Iya, kesurupan. Kita rukiah nanti. Di sini ada Ustaz Abu Alia. Ustaz siap merukiah ya. Lanjut, silakan Ustaz Tata. Saya fokus ke Komal. Bakal di ya, kendalikan ya. Waduh, ini. Iya, siap, Ustaz. Siap. Aman. Apakah kamu hadir atau menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata-kata kepada anak-anaknya, apakah kamu sembah apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim. Ya, jadi ini soal jawab tentang siapa yang disembah di sini ya, bukan tentang pernyataan. Lanjutkan dulu, Bang. Jujur membaca, lanjutkan dulu. Saya baca ini, pemahaman saya begitu. Jangan menyimpulkan, baca dulu aja. Kami memahami dulu, jangan memahami dulu Bang, dibaca aja dulu sampai serakir. Nah, baru nanti ditanggapi Ustaz gitu loh. Oke. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, kepadanya kami berserah diri. Oke, silakan Ustaz Tata ditanggapi Ustaz. Hubungannya dengan kenabian apa ini Bang? Ayat ini dengan ayat sebelumnya. Jadi gini, nanti ya Abraham ini kan punya 2 putra, Ismail dan Ishak. Dari Ishak ini akan muncul nabi-nabi untuk Israel saja. Coba mulai dari Ishak sampai Yesus. Kalau Yesus Matius 15:24 diutus untuk Israel. Nah, untuk Ismail ini akan muncul nabi untuk seluruh dunia. Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Nah, terus nanti mana Nabi Muhammad seorang nabi? Banyak ayatnya. Maka ana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi abang tidak bisa pakai ayat itu di mana? Intinya gini loh.
Kalau Jadi pingin yang jelas, Al-Ankabut itu pingin jelas, Al-Ankabut itu- data di mana datanya di dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu seorang nabi, banyak datanya nanti, gitu loh. berarti bertentangan dengan Al-Ankabut tadi ya? Yang enggak, itu kan menceritakan nabi-nabi Israel, ini tidak masalah. Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Tapi kan di Al-Ankabut Bang itu dinyatakan kenabian itu hanya diturunkan kepada keturunan Isa. Gak ada kata hanya bang, tolong diralat. Hanya Gak ada itu. kata hanya bang, tolong jujur dibaca lagi, tolong kalau Iya. anda jujur Saya saya tidak ada kata hanya, tapi di situ juga tidak ada kata Ismail kan jujur juga harusnya. Astagfirullahaladzim menyimpulkan. Loh, Al-Baqarah 133 tadi kan ada Ismail, Bang. Tapi saya tidak menemukan di Al-Baqarah itu bahwa itu berbicara tentang kenabian, itu berbicara tentang siapa yang disembah. Lah emang Nabi Ismail siapa? Di situ tidak ada kalimat bahwa Ismail itu nabi. Loh. Coba Kau baca bertanya baik-baik. kepada Islam atau bertanya kepada Kristen? Kalau kau tanya Kristen, Ismail bukan nabi. Enggak, maksudnya di ayat 133 itu tadi tidak ada kata Nabi Ismail di situ kan? Ishak juga nggak dikatakan nabi itu bang, cuman nama saja. Lah anda gimana tadi? Anda nanti mirroring loh. Ah, sekarang saya tanya balik. Sekarang saya tanya balik ya. Kalau memang standar Anda di Quran Ismail harus dikatakan nabi, Nabi Ismail gitu kan? Betul ya? Iya. Betul nggak? Iya. Sepakat ya? Iya. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengaku aku adalah Tuhan Yesus di mana? Kita selesaikan dulu ini soal Ismail. Lah iya, mirroring kan? Di mana Yesus mengaku ya berdasarkan pengakuan Yesus sendiri. Aku Tuhan Yesus seluruh alam di mana? Saya akan jawab setelah Anda menjawab ini, tuntaskan ini. Oke, silakan. Oke, jadi maksud saya begini. Dalam Coba abang sepanjang- punya tafsir Jalalain enggak? sepanjang sejarah Israel ya, sepanjang sejarah Israel, sekian nabi-nabi, banyak sekali nabi, Ismail tidak pernah satupun disebut sebagai nabi. Gimana? Kalau Yesus, Enggak, maksudnya Ismail. nah enggak, kalau Yesus ada enggak disebut di Israel? Kalau Yesus sebagai nabi ada, banyak Di ayatnya. mana? Ada Yesus, coba. Dalam Perjanjian Coba. Baru. Iya di Perjanjian Baru. Kalau saya pakai Al-Quran gimana? Oke, ini saya sekali lagi mengatakan Oke. ini tidak bicara iman ya. Saya hanya bicara dari sisi keilmuan. Artinya bisa Oke, dari keilmuan. Oke, kamu kan nanya ke saya kan. Coba kamu pakai Jalalain. Di situ Ismail disebut di Ankabut 27 itu. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim setelah berputra Ismail, yaitu Ishak dan Yakub. Oh, Baru ini Ustaz Atta. Maaf saya potong. Dia mau diceritakan bahwasanya Ismail itu nabi gitu. Iya. Iya, Coba maksudnya- surat Maryam 54. Coba. kasih ayat pendukungnya gitu loh. Kasih ayat pendukungnya. Iya. Maryam 54, silakan. Terima kasih Bunda Mila. Ya, lanjut. Maryam 54, silakan. Maryam. Baca. Maryam itu surat berapa? 19. Ya kalau cuma Ismail Nabi ya banyak ayatnya. Al-Baqarah 1336 juga di situ. Atau Ali Imran 84. Kalau cuma ayat begitu banyak. Iya. Ya makanya kan dia butuh Ustaz. Nah, kita kasih satu aja lah. Oke, nanti setelah dibaca, saya pengen ditanggapi Ustaz bahwasanya Yesus mengaku Maryam sendiri, tadi aku berapa? adalah Tuhan semesta alam. Nah, silakan. Surah Maryam tadi apa? Berapa? Wal 1954. fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Nah itu. Ah, Rasul coba. dan nabi. Coba. 54 tuh sabar saya cari 54 ya. Silakan. Bang Aldi, sorry saya potong teman-teman. Tunggu dulu. Ceritakan, Bang Kris, tunggu dulu Bang Kris, biar dibaca dulu. Silakan baca. Enggak, simpel aja gini Bang Aldi. Iya, tunggu dulu Bang Kris. Aku juga simpel, dengerin dulu. Kisah Silakan Nabi lanjut. Ismail. Kisah Nabi Ismail di dalam kitab. Maryam 54, Bang. Maryam 54. Lah iya ini surah Maryam ayat 54 ini saya baca. Coba dan ceritakanlah. Ceritakanlah dalam kurung Nabi Muhammad
Ismail di dalam kitab dalam kurung Al-Quran, sesungguhnya dia adalah orang yang benar janjinya. Terus seorang Rasul dan Nabi. Nah, selesai. Dor. Sekarang gantian ya. Pertanyaan Gantian berikutnya. dong. Kan udah. Nabi kepada siapa? Ismail nabi kepada siapa, Bang? Loh, nabi kepada Nabi kepada siapa? Pertanyaanmu udah terjawab. Gantian, pertanyaanmu udah terjawab kan? Udah Ismail terjawab. itu Nanti kalau siapa? kau mau bertanya nanti ya, kalau kau mau bertanya lagi itu nanti. Sekarang gantian satu-satu. Kau sudah bertanya satu berkali-kali bahkan. Sekarang saya tanya satu aja. Ustadz Tata menyerahkan pertanyaan ke saya, Ustadz. Ya, silakan. Baik. Oke, saya bertanya satu aja ya. Nanti kalau ini belum selesai, kau bisa tanyakan nantinya ya. Oke ya. Pertanyaan saya butuh secara eksplisit, tidak ditafsir dan tidak menurut saya butuh tertulis secara eksplisit. Yesus mengatakan, "Aku adalah Tuhan semesta alam." Di mana? Di mana? Gimana itu maksudnya? Ya, tunjukkan ayatnya di perjanjian baru atau perjanjian lama. Aku adalah Yesus, Tuhan semesta alam. Di mana tertulis? Aku butuh itu. Karena Anda menuntut bahwasanya Nabi Ismail itu harus tertulis Nabi. Ah, udah ya. Udah saya buktikan tadi. Sekarang hah? Matius 19 ayat 28. Coba baca. Matius 19 ayat 28. Oke, Matius 19. Matius 19 28 itu bukan 28. Aku hafal itu. Itu bukan mana. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika Anak Manusia duduk di atas tahtanya yang mulia dalam dunia baru, kamu muridku juga akan bertakhta menghakimi 12 suku Israel. Mana? Aku nggak tanya itu. Sorry, terputar. Matius 28 ayat 18. Matius 28 itu lagi. Malah itu lagi. Oke. Salah kutip. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi. Saya nggak tanya kuasa, Bang. Saya bertanya, aku Yesus adalah Tuhan semesta alam. Harus ada kata-kata aku adalah Yesus. Dengerin dulu. Oh, nggak bisa. Anda menuntut kata NABI. Saya menuntut ada tertulis YESUS, itu yang pertama. Yang kedua, ada tertulis TUHAN, Tuhan. Yang ketiga, ada tertulis semesta alam. Aku Yesus, Tuhan semesta alam. Di mana? Saya menuntut. Bahkan di ayat itu kan mengatakan aku berkuasa di sorga dan di bumi. Kok berkuasa? Aku telah diberikan itu, bukan memberikan. Diberikan kuasa. Saya nggak tanya itu tapi saya tanya, aku Yesus adalah Tuhan semesta alam. Mana ada tulisan Yesus? Mana ada tulisan Tuhan? Mana ada tulisan semesta alam? Itu yang saya tanya. Saya menuntut, Anda menuntut tadi sesuatu yang harus tertulis ya. Saya juga menuntut dong sesuatu yang harus tertulis sesuai dengan yang apa yang saya katakan. Mana? Oke, berarti sama ya. Satu sama. Saya Lu kok satu sama? Lu kok satu sama? Lu saya berhasil jawab kok tadi. Anda juga tidak menjawab. Anda tidak menjawab Nabi Ismail itu kepada siapa? Nabi Ismail kepada siapa? Tadi NABI kan? Nabi itu apa? Nabi itu apa? NABI bukan? Enggak, saya tanya. Nabi itu NABI bukan? Nabi Ismail kepada siapa? Enggak, saya enggak tanya itu. Enggak. Nabi itu NABI bukan? Pertanyaan Anda tadi kan mengatakan gini, di mana Ismail dikatakan nabi kan begitu? Itu pertanyaan. Setelah saya tunjukkan, Anda tanya lagi. Loh, Nabi kepada siapa? Pertanyaan Anda adalah dengerin dulu, woi. Ismail nabi kepada siapa? Dengerin dulu, woi. Pertanyaan Anda adalah di mana Ismail tertulis NABI, betul? Itu ya, tadi betul. Pertanyaan Anda betul? Betul? Ya betul. Di surat Maryam 54 ada nggak kata-kata satu Ismail
Dua, NABI ada nggak? Ada. Ada, selesai. Sekarang saya tanya, di mana Yesus tertulis, aku Yesus, YESUS, TUHAN, SEMESTAALAM, di mana? Oke, Bang Saya Aldi. nggak nemukan. Saya nggak Bang nemukan. Aldi. Gimana Bang Aldi? Saya tidak temukan yang diminta. Berarti itu. bukan Tuhan ya, Yesus ya? Oke. Saya tidak berkesimpulan. Nah, iya loh, saya simpulkan dong. Anda kan menyimpulkan gara-gara Ismail tidak tertulis NABI, gara-gara Ismail tidak tertulis NABI, maka Anda menyimpulkan Ismail bukan nabi. Tadi udah dikasih tahu sama Satata loh. Nabi Ismail itu nabi. Anda nggak mau kan? Nggak mau kan? Oke Anda lah, minta. Anda nggak mau kan sekarang tadi saya kan? terima. Betul nggak? Anda nggak mau Ya, kan tadi? oke. Betul nggak? Betul nggak? Anda nggak mau tadi? Betul nggak? Bukan, saya sudah Anda nggak terima mau nggak Ismail tadi? itu Betul nggak? nabi. Enggak, jawab dulu. Anda nggak mau Saya kan sudah- tadi? Betul? Saya sudah baca nabi itu. Anda nggak Ismail mau itu kan tadi? nabi. Betul nggak? Anda nggak mau Ya, kan betul. tadi? Betul nggak? Jawab dulu. Betul Ya, nggak? betul. Betul nggak? Betul nggak? Oke. Betul nggak? Betul. Betul. Sekarang pertanyaan lanjutan. Ketika Anda nggak Pertanyaan mau, lanjutan. dengerin dulu. Ketika Anda nggak mau bahwasanya Ismail itu adalah nabi, Anda lalu menuntut dan harus ada mana Ismail tertulis NABI. Saya jawab. Ya sudah, itu kan Saya sudah. jawab Itu dan sudah. udah Itu saya terjawab sudah akui. di Itu saya dalam sudah akui. Maryam 15 dengerin dulu 19 Iya, saya sudah akui. ayat 54 di situ tertulis satu ISMAIL dan kedua NABI. Udah terjawab itu. Sekarang pertanyaan saya, Secara di mana teks saya tertulis sudah akui ada. di Secara mana teks saya tertulis di mana tertulis YESUS TUHAN SEMESTAALAM di mana? Saya tidak temukan. Berarti Yesus bukan Tuhan semesta alam. Sepakat? Oke, terserah kesimpulan Anda. Lo enggak, harus sepakat, nggak bisa. Harus sepakat, nggak bisa. Sepakat dulu, baru lanjut. Saya tidak bisa sepakat Nggak sesuatu yang bisa, saya harus tidak tahu. sepakat, nggak bisa. Sesuatu yang saya tidak tahu. Oh Saya kan nggak tidak bisa, tahu. oh, nggak ada kok, nggak ada tulisannya kok. Sesuai dengan narasi Anda, sesuai Gimana saya dengan sepakat kalau saya tidak sesuai tahu? dengan standar yang Anda gunakan. Kalau tidak ada tertulis NABI maka Ismail bukan nabi. Itu standar Anda. Oke, standar Anda saya gunakan sekarang. Kalau tidak tertulis TUHAN semesta alam, maka Yesus bukan Tuhan semesta alam. Sepakat? Oke, saya ikut dulu. Sepakat? Alarmu. Saya ikut Sepakat? alarmu. Oke, Sepakat nggak? Sepakat? Sampai di sini sepakat. Sepakat. Ustaz Tata dia sudah menyatakan bahwasanya coba Ustaz Tata monitor Ustaz. Ya. Tapi saya Oke, teman-teman Kristen di bawah, Bang Aldi sebagai seorang Kristen hari ini alhamdulillahirabbil alamin telah mengakui bahwasanya Yesus ternyata bukan Tuhan semesta alam, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bang Aldi telah mengakui Yesus bukan Tuhan semesta alam. Di record teman-teman ya, di record. Silakan di record. Ustaz Tata udah Oke, di record ya ini ya. lanjutan. Iya, Pertanyaan sabar dulu. Udah di record ya. Udah ya. Pertanyaan lanjutan. Sekarang begini, dengerin dulu dong. Saya selesaikan dulu. Saya belum selesai. Saya selesaikan dulu. Ustaz Tata monitor Ustaz. Ya, lanjut. Ada nggak tertulis Allah adalah Tuhan semesta alam, Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berarti Allah adalah Tuhan semesta alam. Nah, berarti yang Tuhan semesta alam bukan Yesus tapi Allah. Sepakat? Bang Aldi? Oke, pertanyaan lanjutan. Enggak, sepakat dulu kita. Kita sepakat dulu bahwasanya dia nabi kepada siapa? tunggu dulu. Kita sepakat dulu bahwasanya Yesus bukan Tuhan semesta alam. Ternyata yang Tuhan semesta alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Sepakat jadi Ismail nabi kepada siapa? Sepakat dulu Ismail kita. kepada Iya, siapa? sepakat dulu kita. Sepakat? Udah, tadi kan sudah selesai. Enggak, saya sepakat dulu kita. Sepakat. Anda harus mengakui dong. Oke, Yesus bukan Tuhan semesta alam. Silakan ngomong begitu dulu. Saya sudah katakan tadi, iya, saya sepakat. Ya, sepakat bahwasanya Yesus bukan Tuhan semesta alam. Oke? Sekarang pertanyaannya, Oke dulu dong. Oke-nya mana? Ismail nabi untuk siapa? Oke, silakan Ustaz Tata. Oke.
Di dalam surat Ibrahim 37, Rabbana iyyaskantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ibrahim 37 bahwa Abraham meletakkan Ismail di Ka'bah itu selamanya. Lalu ada Bani Jurhum, maka dia nabi untuk Bani Jurhum, kaum Jurhum itu. Di dalam tafsirannya Nabi itu. untuk siapa? Bani Jurhum. Siapa itu? Nggak jelas. Bani itu Bani Jurhum seperti Bani Israel gitu loh. Jadi itu suku kaum. Maksudnya siapa yang tentukan Ismail jadi nabi? Nah ini kan Al-Quran, Ibrahim, surat Ibrahim 37 ini. Nah itu kan klaim bang. Kalau Al-Quran itu kan klaim. Nah, kita bicara keilmuan. Kita bicara keilmuan. Kacau. Di mana Ismail ditentukan sebagai nabi. Aduh gimana. Oke, abang, boleh nggak Kita saya? bicara keilmuan bang, jangan klaim. Kamu pakai ilmu apa tuh membantah saya? Bang Aldi, Tunggu dulu Bang Kingdom, tunggu dulu Bang Kris, silakan lanjut Tata sama Bang Aldi. Pakai logika, jangan dulu pakai iman, pakai logika dulu. Kan? Pakai logika dulu, jangan pakai iman dulu, jangan Loh, pakai ya iman udah, dulu. kita harus pakai kitab suci gimana sih? Ya kitab suci itu kan iman bang, iman Anda. Ya, terus Loh, kamu kitab iman suci dia itu pakai apa? kitab suci itu dasar beriman Bang. Kitab suci Iya. itu dasar beriman. Makanya saya katakan Makanya kamu tadi. mentuhankan Yesus Saya itu mau- pakai apa kamu? Pakai Saya mau akal. diskusi, dalam ranah keilmuan, logika bukan iman, gitu loh. Oh logika. Iya, Oh. saya mau diskusinya di ranah logika. Tapi kan Yesus bukan Tuhan Bang. Gimana kan sudah selesai kan diskusinya, betul nggak Ustaz Tata? Selesaikan itu. Saya Sudah sudah iya kan udah selesai, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Ya sekarang Ya pertanyaannya kan ini udah masalah selesai, Ismail berarti Anda ini. sekarang agamanya Ismail apa? ini. Anda sekarang agamanya apa Bang? Saya pengikut Tuhan, Tuhan siapa? Tuhan siapa? Tuhan semesta alam. Siapa namanya? Siapapun namanya. Nggak pede dengan Yesus. Coy. Nggak diakui kamu coy. Saya nggak pusing dengan nama, saya nggak pusing dengan nama. Nama nggak penting bagi saya. Lu nama lu nggak penting Ustaz. Diakui kamu Sos. Yang saya Yesus penting kamu adalah nggak diakui Sus. nama saya nggak penting bang. Yang saya penting itu hakikatnya. Lah kalau nama nggak penting kenapa kau tertulis Aldi di situ? Kalau nama nggak penting, kenapa? Bukan Tuhan Loh, yang enggak, kenapa? Jawab dulu dong. Jawab dulu nama dong. Tuhan itu nggak penting bagi Enggak, saya. jawab dulu. Kalau nama nggak penting, Anda kan mengatakan nama nggak penting. Kalau Bukan, nama nggak nama penting, Tuhan. kenapa nama Anda Aldi? Saya katakan nama Tuhan nggak penting, bukan nama Aldi. Nama Loh, Tuhan. Oh, berarti nama manusia lebih penting daripada nama Tuhan. Betul? Bukan, saya tidak bilang begitu. Kena lagi. Berarti nama manusia lebih penting. Iya, Hah? iya. Iya. Bang Kingdom, Bang Kris. Oke, Ada Bang yang Ardi. murtad Puas, hari ini puas. Bang Kris. Bang Ardi sama saya aja dulu, Bang. Sekarang jawab. Sekarang Aduh, jawab, udah Pak. mentok dia. Sekarang Udah diam lah ya kamu lah. Dah, Bang Aldi diem ya. Secara Bang Aldi diam. Silakan Bang Kris. Menurut Bang Aldi, Yesus bukan Tuhan semesta alam. Apakah Anda setuju Bang Kris? Itu urusan dia, Bang. Enggak, saya tanya setuju apa enggak? Ya itu urusan dia. Oh, saya nggak tanya itu. Saya kecuali kalau pertanyaan saya gini, Bang Kris, Bang Aldi mempunyai urusan bahwasanya seperti ini dan seperti itu. Gimana Bang Kris? Terus Bang Kris jawab gini, oh itu urusan dia. Oke, masuk akal. Tapi saya nggak tanya urusan itu urusan siapa. saya dengan Tuhan. Itu urusan Enggak, saya dengan nggak tanya Tuhan. itu. Urusan- Saya tanya, apakah Bang Kris sepakat dengan pernyataannya Bang Aldi yang mengatakan Yesus bukan Tuhan semesta alam? Apakah A sepakat, B tidak sepakat? Jadi gini, Bang. Kalau Bang- Jadi gini nggak bisa. Jangan dulu Jawab tertawa. dulu dong. Oke, Bang. Kalau dia Iya bukan sepakat Kristen, enggak? Gini Bang Kris, Bentar. A sepakat. Kalau dia bukan Kristen, lalu Abang memaksakan dia harus percaya Yesus Tuhan. ya Oh pasti berarti loh, dia jawab Kristen tidak. loh. Ya buktinya dia nggak mengaku Yesus adalah Tuhan. Oh iya ya, berarti Bang Aldi bukan Kristen Berarti ini. dia Wah bukan kacau Kristen. ini. Bukan Kristen tapi gak pede kepada Tuhan. Kita masuk Jadi Islam gini, aja Bang Abang. Aldi. Bang Aldi, Abang. udah sadat aja masuk Islam nanti dibimbing. Teman-teman, alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil Kalau alamin. orang yang tidak Hari berani, ini, pada pagi ini berdasarkan diskusi kita teman-teman, 1.600 mata memandang. Alhamdulillah pada pagi ini kami umat Islam mampu
membantah narasi-narasi dari umat Kristen dan mampu menjadikan orang Kristen tidak percaya dengan Tuhannya sendiri. Lanjut Ustaz Tata. Oke, pertanyaan lanjutan. Oke, sebentar. Tentang Quran nih. Sebentar Aldi, diam. Abang, tadi kan abang berkata bahwa Ismail itu nabi sesuai dengan Al-Quran, benar? Loh, lanjut. Silakan Ustaz Tata. Memang di Alkitab itu tidak pernah menyebutkan bahwa Ismail itu adalah nabi. Kalau Yesus, Karena Ismail itu bukan dikehendaki Allah. Nah, langsung pertanyaan balik. Kalau Yesus ada nggak disebutkan? Gimana nggak? Bang Kris, ditanya itu loh. Bang Kris ditanya. Kalau mau diskusi, dengarkan penjelasan secara menyeluruh. Ya, silakan. Nah, kenapa di Alkitab itu tidak menuliskan Ismail itu adalah nabi? Karena memang Ismail itu tidak dikehendaki Allah. Kenapa di Al-Quran itu mengatakan bahwa Ismail itu nabi? Iya, karena memang ada kepentingan di sana. Jadi Quran itu mengakui bahwa Ismail itu nabi. Contohnya kayak gini, Abang. Contohnya kayak gini. Oke, sudah. Sebentar, saya belum selesai. Contoh, saya bisa menulis sebuah buku, saya mengatakan bahwa bapak saya adalah nabi. Karena memang sayalah yang menulis buku itu, dan saya harus mengakui bapak saya nabi. Tapi apakah bapak saya nabi? Tidak, itu kan karangan saya aja. Nah, bagaimana kita bisa memahami seseorang itu nabi? Rujukannya apa? Rujukannya adalah di kitab terdahulu. Apa itu kitab terdahulu? Yaitu Taurat dan kitab para Jangan banyak nabi. curhat, Bang. Jangan banyak curhat. Ini bukan curhat. Oke, Tapi kita gantian gini, Bang. Oke, karena kitab saya berarti dia nabi dalam kitab saya. Yang parah itu Kristen, kitabnya sendiri mengatakan kata Yesus Tuhan Allah, Yesus nabi, mana Yesus yang dituhankan. Padahal kitabnya sendiri yang ngomong Tuhan itu Allah, Yesus utusan. Tapi kamu membantah kitabmu sendiri. Karena kamu tadi kan bilang, Tata, kalau dia itu nabi menurut kitabmu, wajar dong kitab kamu, Tata. Loh, kamu lebih parah. Udah tahu di kitab kamu Tuhan itu Allah Bapa, Matius 11:25, dan Yesus seorang nabi, Markus 6 ayat 4, dan utusan Allah untuk Israel, Matius 15:24. Kamu udah percaya ke kitab kamu sendiri. Coba, parah kan? Gimana itu? Oke, saya menjawab, tapi tolong jangan dipotong. Ya, Bang silakan. Ardi juga dengarkan. Semua teman-teman Islam, tolong dengarkan supaya kalian juga otaknya terbuka dan memahami. Baik. Kenapa Alkitab Perjanjian Lama itu tidak menyebut nama Yesus? Karena memang Allah belum memperkenalkan namanya kepada manusia. Sehingga para nabi itu, mereka mengimani Yesus yang akan datang itu, yang dinubuatkan itu. Mereka mengimani. Di mana nubuatnya? Ya. Nubuat tentang kedatangan Yesus itu ada banyak-banyak di Perjanjian Lama, dinubuatkan oleh Musa, dinubuatkan oleh Daud, dinubuatkan oleh Hosea, Yesaya, Yeremia. Di mana? Coba satu aja. Nah gini, teman-teman Islam, kalian ini sebenarnya sudah tahu nubuatan-nubuatan tentang Yesus, tetapi kalian itu pretend tidak mengerti apa-apa. Ini bahaya ini. Bahaya. Kalian ini sebenarnya tahu, Dong. tapi pretending. Saya mau nantang dialog, bukan untuk dengerin curhat, oke? Percuma dong saya menguasai Bible kalau cuma dengerin curhatnya. Saya bukakan ya nubuatan-nubuatannya. Ya silakan, satu-satu ya, silakan. Oke, salah satunya adalah di Yesaya 53. Baca. Tapi kita mulai dari nubuatan Musa. Di mana Musa? Oke, baik. Masalahnya Muslim itu nggak ngerti nubuatan. Apa itu nubuatan? Itu Ya, masalahnya. kamu nanti saya tantang dialog, kamu kencing berdiri kamu nanti. Saya tantang dialog, berani kamu? Ngerti nggak artinya nubuatan, Bang Tahta? Apa itu nubuatan? Oke, saya bacakan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku. Oke, sudah. Sekarang, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala Sudah. Di situ kan nabi. Terus kenapa kamu tuhankan dia? Ya? Akan kubangkitkan nabi. Tiba-tiba bangkit beneran kamu tuhankan. Coba apa alasannya kamu mentuhankan nabi itu?
Ayo. Hah? Oke. Oke. Kenapa Yesus itu disebut nabi dan disebut Tuhan? Nah, Yesus itu semua gelar yang pertanyaannya. ada. Dia nabi, Nah, terus kamu lantik jadi Tuhan. dia raja, dia Allah, dia Tuhan. Nah, kemana? makanya Lukas, sebentar, jangan dulu potong. Makanya Lukas 2 ayat 11, para malaikat itu datang dan mengatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan itu telah lahir. Makanya ketika Yesus berdoa kepada murid-muridnya, aku telah memberikan namamu, nama yang kau berikan kepada mereka. Oke. Udah jangan panjang-panjang. Sekarang di ayat itu akan kubangkitkan Tuhan atau aku akan kubangkitkan nabi di situ? Abang, semua dengarkan dulu. Jangan Anda tertawa. Kalian ini tertawa sesuatu yang tidak kalian paham. Ini yang menjadi Enggak, kamu selalu bunuh diri dengan data-datamu sendiri dari dulu. Bro, Gitu. makanya dengarkan saya. Makanya nubuatan-nubuatan di perjanjian lama, kitab para nabi dan kitab Taurat, itu tidak menubuatkan kedatangan Tuhan. Sekarang gini. Tidak ada kata Tuhan yang datang. Nah, terus. Kenapa kamu Tuhan? Tetapi ketika tiba saatnya, barulah Allah mengutus malaikat untuk memberitakan kepada manusia bahwa Kristus Tuhan yang telah dinubuatkan itu telah datang. Berarti dilantik Bang, nggak ada nubuah Tuhan, berarti dilantik berarti. Udah cocok udah. Intinya gini loh. Jadi begini. Tunggu dulu. ketika malaikat sudah Kamu mengatakan- jangan ngomong. Saya sedikit aja, kita sedikit. Nah, sekarang kan nubuat di situ ya. Kamu mentuhankan Yesus kan? Terus tata ada nubuatnya Yesus itu perjanjian lama. Sedangkan kamu mentuhankan Yesus. Tiba-tiba kamu pakai data seorang nabi akan dibangkitkan. Berarti kan bukan Yesus kan? Kalau menurut iman Abang, Yesus. itu ayat salah satunya. Nah, nabi apa Tuhan? Menurut kamu Abang, Yesus, Yesus Tuhan apa juga nabi? berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Saya dananya itu. Ya. Menurut iman Kristen, Yesus itu nabi apa Tuhan sebenarnya? Hah? Aduh, kamu itu. Semua gelar ada pada dirinya. Dia nabi, dia Tuhan, dia Allah, dia raja. Semua gelar. Diborong semua sama dia. Oh iya. Borong Karena memang dia nabi, dia raja, dia Tuhan. Nabi itu sebentar Karena saya semua tata izin gelar ya. yang ada di muka bumi ini berasal dari Tuhan. Definisi kita tentang Tuhan beda dengan Islam. Jadi gini, Manusia atau bukan, Bang? Bang Ardi dan Bang Tata. Bang Kris. Bang Ardi dan Bang Tata. Aduh, ini nggak yang dijawab. membedakan. Ini yang membedakan antara kita Kristen dan Islam. Islam itu tidak punya Roh Kudus. Sehingga kalian Jangan-jangan presiden juga ya. kalian tidak bisa Presiden juga memahami Yesus. Alkitab karena kalian tidak punya pembimbing yaitu Roh Kudus. Ini yang perlu kalian pahami. Jangan Ya, curhat. semula punya Islam. Nanti kamu saya tantang pakai data. Nanti siapa yang dipenuhi Roh Kudus, kamu pelongo nanti. Bro, kalian menguasai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, mau hafal semua ayat, tanpa Roh Kudus kalian tidak akan memahami isinya. Ya udah, yang penting dialog kita yuk. Dengarkan dulu, dengarkan saya sebentar. Murid-murid Yesus aja yang bersama Yesus, mereka belum memahami apa isi kitab mereka, karena mereka itu tidak punya Roh Kudus. Orang Yahudi saja. Kenapa Kristen kalau dialog pelangga pelongo, karena tidak dipenuhi Roh Kudus. Ditanya apapun pelangga pelongo, tidak ada Roh Kudusnya. Coba umat Islam, Bang Juma, Ardi, gitu ya, Ustaz Sugi. Kalian itu mau ditanya pakai data, apa ada Roh Kudusnya? Kalau kamu pelangga kalian hanya mudah teriak-teriak. imani saja, pelangga pelongo, imani saja. Ya karena tidak ada Roh Kudusnya. Oke, saya tanya ini abang. Allahmu itu eksisnya kapan? Adanya kapan? Oke, Allah itu ada sebelum Nabi Muhammad diutus. Allah memperkenalkan dirinya melalui Musa, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Oke, di mana Allah berkata kepada Musa, Tuhan berkata kepada Musa, akulah Allah. Ayat 14. Di mana Langsung dijawab Di pakai mana? ayat. di mana Musa memanggil Tuhan itu Allah? Tahu 14 itu?
Di mana? Ya. Nah sebenarnya itu innani anallah, Musa mendengar. Ya sudah, wong Allah sendiri memperkenalkan dia. Ayatnya di mana? Di kitab Taurat. Para nabi itu memanggil Tuhan itu Allah. Loh kok tanya ke Kamu Taurat tanya ke- jadinya? Ya. Dasar kebenaran dari semua kitab itu adalah Taurat. Tahta macet. Bang, namanya Oke, literasi sekarang, itu dari kalau mana aja, kebenaran Bang? dalam Taurat, Data oke, itu. sekarang kalau pedomannya Taurat, di mana dalam Taurat mentuhankan manusia Yesus? Dengarkan dulu. Kena lagi. Muhammad baru memperkenalkan Kebiasaan nama kalau Allah jawab kepada dia manusia tanya abad balik. ke-7. Terus Yesus, Kalian berkata bahwa Allah itu sudah ada sejak dulu. terus kapan? Siapa yang memanggil Tuhannya itu Allah? Terus kapan? Terus sejak kapan Tuhan Israel itu menjadi manusia? Jangan kemana-mana, jawab dulu. Kamu gimana sih? Kamu kemana-mana juga? Dulu. Sejak kapan Allah yang baru muncul abad ke-7 itu dipanggil para nabi itu Allah? Loh kita kan harus pakai data kan, pakai Al-Quran kan? Saya. Lah. Kan abad ke-7. Nah terus kamu mau pakai apa? Coba Ya. kamu, Tuhan kamu siapa, mau pakai ayat apa kamu? Coba saya nanya dulu. Biar sama kita. Oke, saya tanya. Allah Oke, sekarang nama biar adil kegagalan ya. atau enggak? Biar adil gini aja, biar adil. Tahta dia Saya kan. Tuhan. Jangan saya. Aldi diam. Oke. Bang Aldi diam Oke, dulu. sekarang gini. Bang Iya, Aldi iya, diam. sekarang gini Bang- aja gini. Bang Tata, dengarkan. Apa? Apakah nama Allah itu nama kekekalan apa enggak? Iya. Oke, nama kekekalan berarti sejak Adam itu sudah akan dikenal sebagai nama Allah. Lalu Iya, kenapa? makanya Oke. Allah berfirman dalam Al-Quran. Apakah Abraham, Nuh, Ishak, Musa memanggil Tuhannya itu Allah? Iya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila itu kan Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub kamu wa pakai Asbaq kitab wa apa? Maryam Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim. La Kamu pakai nufarriqu baina kitab ahadin apa? minhum. Tunggu Pakai dulu, kitab pakai abad data ke-7 saya ini, jawab. Pak. Kamu pakai kitab apa? Pakai kitab abad Al-Quran, ke-7 ini ya? pasti. Kalau itu nama kekekalan, kenapa tidak ada sejak kitab Taurat? Oke, saya jawab. Kenapa? Taurat Pakai ini, kitab tertua. di dalam Taurat, nabi-nabi Israel tidak pernah menyebut nama, panggilan semua itu, sebutan. Elohim, Buktikan dari kitab Eloah, tertua. Aziz, Buktikan semua dari itu. kitab tertua. Ya. Lah, dari kitab kalau tertua. memang Ini ya, di dalam ajaran Kristen dalam data jangan membatasi. Israel Itu udah datanya Nabi literasi tidak manapun. pernah memperkenalkan nama Iya, itu makanya Allah. buktikan dari kitab tertua, jangan dari abad ke-7. Buktikan dari Loh, kitab kok ngatur-ngatur? Enggak, gini. Bentar, aku moderatorin. Gini. Bang Ardi, dengarkan saya dulu sebentar. Gini. Aku moderatorin. Gini. Kalian kan tanya ke Islam. Islam jawab menggunakan literasi Islam gitu loh. Kalau Taurat itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitab kalian juga. Bukan. Ya, oke Kitab lah, kalian bukan Tapi- Taurat, bukan bisa Zabur, dipakai. Abang salah. bukan Injil, Tapi bisa dipakai. bukan kitab kalian. Abang, Udahlah, itu bukan kitab kalian lah. Kitab kalian itu Biblos. Itu kitab kalian, Biblos, ternyata Genesis, ilmu kalian ini enggak ada Huyo loh. David, Huyo Abraham. Itu kitab kalian, Biblos. Buktikan dari Sekarang kitab kalian tertua terjebak ada dengan kata pertanyaan Allah. saya. Lo kok terjebak? Justru Anda yang terjebak sebenarnya. Lah, Abang, kalau Allah, nama Allah itu nama kekekalan, seharusnya sudah sejak awal itu Allah memperkenalkan nama itu kepada semua nabi. Ya memang. Saya jawab. Jadi nabi-nabi Israel tidak pernah memperkenalkan nama ke Israel sakral itu. Makanya mereka menyebut sebutan semua bukan nama. Nah kalau Islam dari Abraham langsung nama itu Allah. Kenapa pakai sebutan? Karena Allah belum memperkenalkan Nah, sekarang gini namanya. aja, Tuhannya Kristen siapa? Gini aja, Tuhannya Yahudi siapa? Tuhannya Islam siapa? Seperti saya apa? ngaco. Ayo sekarang kita pakai data, ayo. Kalau berani nggak? Saya tantang, ayo. Berani? Makanya jangan mute. Ya oke, sudah sekarang silakan. Tuhannya Kristen siapa? Silakan. Seperti apa? Kita belum selesai dengan nama Allah. Takut dia. Karena Belum mereka selesai dengan Allah ini. Ya sudah, Coba. apa? Mau ditanyakan? Nama Apa? Allah ini kalau nama kekekalan. Siapa? Sudah ribuan tahun loh. Sudah ribuan tahun. Kenapa tidak Tuhan Allah ini tidak memperkenalkan nabi kepada nabi-nabi sebelumnya bahwa dia adalah Allah? Kenapa baru di abad ke-7 memperkenalkan namanya sebagai Allah? Bukan abad Namanya ke-7. Allah itu kepada Muhammad. Bukan abad ke-7, itu abad Ibrahim waktu ke Ka'bah, waktu ke Mekah. Datanya Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna.
Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah, Bait Allah, Baitullah bersama Ismail. Ya. Itu pakai kitab abad ke-7, Bang. Itu pakai kitab abad Ini ke-7. aja kalian sudah ngaco. Udah dulu, gantian kita. Di mana Jadi Allah Abraham? Jadi memperkenalkan Tuhan itu Allah. Nah sekarang saya nanya balik, Tuhannya Kristen siapa? Itu menurut kitab abad ke-7 kan? Oke sekarang Albi, kamu menurut kitab kamu yang kamu imani siapa Tuhan itu? Itu cerita Quran di abad ke-7 sebelum abad Oke sekarang siapa yang berani lawan saya dialog? itu sebutan Siapa yang Allah. berani lawan tahta dialog? Ayo, pakai data. Tuhan itu Siapa yang memperkenalkan. berani lawan tahta dialog? Tuhan itu memperkenalkan. Oh, dialog kok kalian mute aja. Apa untungnya? Lah yang bukan gitu kok kalian gak mau dengerin. Wong saya mau jawab. Ya, ini tahta, ini tahta. Kalian ini Oke, gini aja, gini ya. ayat-ayat Oke, Quran di yang sini baru muncul Kingdom. abad ke-7 Oke. tetapi ada kitab terdahulu yang menjadi rujukan yang valid. Oke, sekarang gini, Kingdom, Aldi dengan siapa ini yang baru nih, 3 lawan saya semuanya ya. Gantian kalian ya, saya sendirian. Oke, saya duluan. Saya duluan. Saya duluan. Oke, silakan. Tema yang kalian bertiga kuasai apa? Ya, Saya duluan ya. Saya mau tanya. Loh, jangan nanya, kita pakai tema. Saya duluan aja, saya duluan. Pakai tema kita, apa yang kamu kuasai? Oke, saya duluan ya. Rukun iman Islam itu apa aja? Aduh, jangan Hei, kalian Kristen kok susah diatur. Jangan dulu Tadi lari ke Ustadz situ. Tata udah mengatakan kalian bertiga lawan Ustadz Tata tapi menggunakan tema. Sekarang begini, saya tengahin, dulu, saya moderator ya. Saya dulu. Dengerin dulu. Hoi, kamu katanya mau jadi tamu. Kalau kamu mau jadi tamu, hormati yang punya rumah. Jangan jadi pembantu yang maunya disuruh-suruh. Jangan. Diam dulu. Oke? Saya tengahin. Hormati Tema tamu. yang kalian... Loh, kok ngomong? Diam dulu. Tema yang kalian kuasai tentang apa? Saya tanya bertiga. Kingdom, Aldi, sama Erik. Apa temanya? Silakan. Saya mau bicara keseluruhan Alkitab. Tema. Temanya keseluruhan Alkitab. Nggak ada tema gitu. Tema itu 2 arah. Yang Oh, bisa saya- ditanyakan ke Islam, Islam Kan juga saya bisa yang tanya ke Kristen. Itu Tentang namanya tema. ketuhanan aja, Bang Aldi, tentang ketuhanan aja yuk, Tuhan. Oke, tentang ketuhanan. Bang Kingdom setuju? Bang Chris setuju? Lanjut. Aldi setuju? Oke. Erik setuju? Terserahlah Bang. Oke, silakan. Oke, waktu 3 menit saya kasihkan masing-masing 1 menit untuk Kingdom, untuk Aldi, untuk Erik masing-masing 1 menit untuk memproklamirkan bahwasanya Tuhan kalian adalah Yesus. Tapi Bang Aldi tadi udah mengatakan Yesus bukan Tuhan loh. Berarti berdua ya. Bang Aldi diem dulu ya, karena Yesus bukan Tuhan menurut Bang Aldi. Silakan Bang Chris. Menurut mereka, nggak usah. Pokok mau Saya tidak, ketuhanan saya dalam tidak mau Bible. bicara Yesus. Saya tidak mau bicara Yesus. Saya mau Loh ini bicara. tentang ketuhanan loh ini. Lah iya. Saya tidak. Ya bicara udah Yesus. kalau gitu Anda diam. Silakan Bang Chris sama Bang Erik aja. Bang Chris, Anda mau punya waktu 1 menit, Bang Erik punya waktu 1 menit. Silakan prolog ya 1 menit tentang Bible Anda mengenai ketuhanan yang Anda percaya. 1 menit dari sekarang. Bang Chris dimulai. Baik. Kalau kita merujuk kepada Lukas 2 ayat 11, ketika malaikat itu datang pada gembala, dikatakan bahwa pada hari ini telah lahir Yesus Kristus di kota Daud. Ya, Yesus Kristus Tuhan telah lahir di kota Daud. Itu merujuk kepada semua nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama ya. Kitab Taurat, kitab para nabi, penggenapan tentang kedatangannya itu sudah digenapi. Makanya sebelum ke Lukas 22 itu, malaikat Gabriel sudah datang kepada Maria dan berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan anak yang engkau lahirkan itu seorang anak laki-laki diberi nama Yesus. Setelah tiba saatnya kelahirannya, maka malaikat datang pada para gembala dan memberitakan kepada mereka bahwa telah lahir Yesus Kristus di kota Daud. Ya. Kalau kita juga merujuk kepada Yohanes 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan ayat yang ke-14-nya dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging. Makanya itu korelasinya dengan Lukas 2 ayat 11 itu. Telah lahir itu. Makanya Yesus disebut Tuhan itu karena memang sudah disaksikan oleh para murid-muridnya sendiri. Yang menjadi saksi hidup. Yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan.
Dan itu aja dulu. Nanti kita akan berkembang. Oke, sekarang gantian si Aldi mau ikut nggak? Mau ikut nggak? Ikut. Ikut. Oke, berarti silakan narasikan bahwasanya tentang ketuhanan yang ada di Bible Anda, prolog 1 menit mulai dari sekarang. Silakan. Oke ya, dalam kekristenan Tuhan itu memperkenalkan dirinya dengan namanya. Aku adalah aku, yang di dalam bahasa Ibrani YHWH. Ya. Jadi Tuhan itu punya nama. Namanya ada, bukan Allah. Ini kitab yang tertua ya, ini kitab tertua, rujukannya kitab tertua. Dalam keilmuan, semakin tua literatur itu semakin akurat. Semakin muda itu semakin diragukan. Gitu loh, dalam ilmu literatur. Dan ilmu arkeologi juga begitu. Jadi kalau kita menggunakan kitab termuda, kita harus cari kitab tertua. Apa kata kitab tertua tentang Tuhan? Dan kitab tertua tidak ada kata Allah, gitu loh. Itu nanti ada abad ke-7 di kitab kemudian yang datang. Oke, itu dari saya, silakan. Oke, silakan sekarang Ustadz Tata 2 menit karena tadi masing-masing 1 menit, sekarang Ustadz Tata 2 menit dimulai dari sekarang. Tafadhol Ustadz. Oke, jadi secara umum Tuhan itu wujud tertinggi, disembah dan pencipta. Maka dalam Islam namanya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Jadi Allah itu Tuhan seluruh alam. Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang kedua, Dia itu wujud tertinggi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ayat kursi, nanti ayat terakhir itu wa huwal aliyul azim, wujud tertinggi Dia Allah. Udah masuk ya, Tuhan kami Allah, namanya jelas, ya Dialah Tuhan seluruh alam. Dan tidak ada Tuhan selain Dia. Allahu la ilaha illahu. At-Taqabun ayat 13, Al-Mu'minun 116. Karena Dialah Tuhan satu-satunya, Dialah yang disembah. An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Karena Dialah satu-satunya Tuhan, Dialah pencipta langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Lalu yang terakhir ya, wujud tertinggi masuk. Ya kalau ada Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa, bukan Tuhan. Ya. Atau Bapak lebih tinggi daripada aku, bukan Tuhan, karena bukan wujud tertinggi. Terus harus disembah. Ya, maka Al-Quran masuk, sudah Allah masuk. Ya, An-Nisa 36, sembahlah Allah. Ya, jadi kalau ada Tuhan, ya tidak disembah, itu bukan Tuhan itu namanya. Terus pencipta langit dan bumi sudah masuk. Jadi Tuhan itu namanya jelas, ya. Terus pencipta jelas, disembah jelas, tiada Tuhan selain Dia jelas data-datanya. Terakhir sifatnya. Sifatnya adalah Dia itu tidak bisa dilihat. Al-An'am 103. La tudrikuhul absar. Yang kedua sifatnya tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi sangat jelas dalam Islam ya tentang Tuhan itu dengan data-data yang begitu detail, gitu ya. Oke. Silakan. Oke, silakan sekarang sudah masing-masing sudah menyampaikan, tapi kita sapa dulu. Di sini ada tamu kita, Masya Allah. Beliau adalah Ustadz Muhammad Dr. Profesor Insinyur Kamal. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang mulia. Lanjutkan. Siap. Sekarang dari pihak Kristen melontarkan masing-masing satu pertanyaan kepada Ustadz Tata. Bertanya juga harus didasarkan kepada data. Ustadz Tata nanti mempunyai 2 pertanyaan masing-masing kepada Bang Kingdom dan kepada Bang Aldi. Biar adil ya, karena Ustadz Tata kan sendiri, betul nggak? Oke, biar adil. Sekarang silakan lontarkan pertanyaan mengenai ketuhanan yang telah Anda sampaikan dan disampaikan oleh Ustadz Tata. Silakan Bang Kingdom, waktu bertanya hanya 30 detik. Silakan. Baik.
Kalau Tuhannya Islam itu Allah, kenapa waktu Nabi kesayangannya Muhammad meninggal, kok tidak bisa dibangkitkan, tidak bisa membangkitkan Muhammad? Oke, itu aja pertanyaannya, Bang. Ya. Sudah ditangkap Ustaz Tata? Oke. Mau dijawab Jadi langsung? sifatnya jauh langsung. Ya, langsung silakan Jadi Ustaz Tata. sifatnya para nabi itu apa? Ada sifat wajibnya nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Ada sifat jais. Apa sifat jais itu? Al-aradul basariyatul lati la tu'adila nafsin fi maratibihimul aliyah. Jadi para nabi itu manusia. Kalau dia lapar ya makan. Kalau dibunuh ya mati. Musa juga nabi. Apakah dia bangkit? Kalau dia tidak bangkit, apakah dia gagal jadi nabi? Ya tetap tugasnya selesai. Para nabi itu ya mereka wafat karena mereka manusia, anak manusia, seorang manusia. Datanya banyak dalam Bible. Jadi kalau nabi ini wafat tidak bangkit, apa masalahnya? Uang nabi-nabi Israel itu semuanya nabi, apakah bangkit mereka? Ya, Musa yang terkenal Musa, Abraham terkenal, Ishak terkenal. Apakah mereka bangkit? Tidak. Apakah gagal jadi nabi? Tidak. Ya, jadi jangan kira nabi ini bukan manusia gitu loh. Ya. Oke, Ya. lanjut. Oke, sudah dijawab. Sebentar Bang Kris, kita berikan kesempatan untuk menanggapi kepada Bang Kris. Waktu menanggapi maksimal 1 menit. Nanti akan ditanggapi ulang oleh Ustaz Tata. Setelah itu nanti kita ke Bang Aldi gitu ya. Lanjut Bang Kris, tanggapi Oke. dulu. Nanti akan ditanggapi oleh Ustaz Ya. Tata. Silakan. Baik, memang semua manusia itu pasti mati. Tetapi seperti yang diklaim oleh umat Islam bahwa Muhammad itu adalah nabi penyempurna, nabi terakhir. Seharusnya dia kan mendapat kehormatan tertinggi dari semua nabi-nabi yang ada, mulai dari manusia awal sampai manusia ya di zamannya Muhammad. Seharusnya dia mendapat penghormatan yang lebih tinggi, terbaik, karena dia itu disebut nabi penyempurna, nabi terakhir. Lah, kenapa? Berarti dia nabi terakhir itu nabi penyempurna, nabi tersayang oleh Allah. Kenapa kok Tuhan tidak membangkitkan dia? Dan juga pertanyaan saya, kenapa bukan Muhammad yang akan datang untuk menghakimi manusia, tetapi Yesus yang akan datang untuk menghakimi manusia? Oke, sudah. Sudah. Saya Ya, jawab. silakan ditanggapi Ustaz Tata. Jadi gini, Musa diutus, apa tugasnya utusan? Yohanes 3:34, penyampai firman. Sudah diterima, sudah diberikan, tugasnya selesai. Nabi Muhammad diutus, tugasnya apa? Penyampai firman Al-Quran. Udah diberikan, sudah diterima, selesai tugasnya. Yesus diutus 3 tahun, gagal dia. Akhirnya dia apa? Kenapa dia diangkat hidup-hidup oleh Allah? Karena dia sudah gagal, tidak seperti Musa, tidak seperti Nabi Muhammad. Diutus 3 tahun mau dibunuh. Akhirnya oleh Allah, ya sudah kamu saya angkat, nanti kamu saya turunkan lagi, saya beri tugas untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib. Jadi kalau ditanya, Tata kenapa bukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah sukses. Firman sudah diberikan semua, sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Selesai. Musa juga selesai. Yesus kenapa dia yang diangkat? Karena dia diutus tidak dapat apa-apa, umatnya ditolak. Akhirnya dia diselamatkan oleh Allah, diangkat. Nanti diturunkan lagi, kan dia belum mati. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, di bumi ini kamu lahir, di bumi ini juga kamu mati. Yesus karena diangkat hidup-hidup, turun lagi dia nanti. Plus dia nanti punya tugas menjadi umatnya Rasulullah, menegakkan syariat Islam, hakman adlan. Mati. Apa? Paulus dengan Al-Quran juga. Al-Quran Al-An-Nisa 157. Oke. Inna qatalnal Masih Isa bin Maryam. Ya, di situ nanti wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Oke. Jadi Al-Quran berkata bahwa Yesus tidak mati. Apa gimana? Mau ngejar terus? Tunggu dulu, Bang Kris kan udah bertanya tadi, udah ditanggapi. Sekarang waktunya Bang Aldi bertanya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, Bang Kris tanyakan lagi nanti ya. Dituntaskan dulu, Abang. Loh ya nggak bisa, iya nggak bisa kayak gitu. Ini kan saya moderator.
Nggak bisa, jangan gitu. Kan udah baik-baik kita, janganlah. Baik. Ya kan, oke. Silakan Bang Aldi punya satu pertanyaan. Nanti Ustaz Tata menanggapi. Silakan. 30 detik untuk waktu bertanya. Jangan kayak Bang Kris tadi lah. Jangan dikejar gitu. Jangan. Ini diskusi nih. Silakan. Pertanyaan saya, kenapa Allah itu baru menyatakan namanya sebagai Allah pada abad ke-7? 4.000 lebih tahun dia Oke, tidak cukup. sebagai Allah. Pertanyaannya udah dimengerti, Bang. Pertanyaannya udah dimengerti. Silakan Ustaz Tata dijawab. Oke, jadi Allah itu bukan abad ke-7. Sebelum ada Israel, Allah sudah dikenal. Mana datanya? Al-Baqarah 127. Tanya, Bang. Wahid Data tertuanya tidak ada. Diem dulu, kalau dijawab diem, Bang. Bang Aldi kalau dijawab diem dulu. Ya. Diulangi Ustaz Tata, Kalau dijawab diem. Oke, jadi Allah itu dikenal sebagai Tuhan di Arab bukan abad ke-7. Bahkan sebelum Israel ada sudah dikenal. Karena Israel itu sebutan untuk Yakub, keturunannya. Sedangkan sebelumlah Yakub ini memperkenalkan Israel, ya keturunannya, maka dia sudah ke Arab ya untuk meninggikan Ka'bah. Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Lalu dia meletakkan keturunannya Ismail selamanya di situ. Mana datanya? Ibrahim 37. Rabbana ini askantum min dzurriyyati biwadin ghairi dijarin inda baitikal muharram. Ya Tuhan, aku meletakkan Ismail ini di sini selamanya. Ya, lalu nama Allah ini dikenalkan Abraham, diteruskan Ismail, diteruskan Bani Jurhum, diteruskan Bani Huza'ah. Lalu ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, tidak memperkenalkan nama lagi. Tinggal melanjutkan nama yang dikenalkan summa wahayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifa. Muhammad teruskan agama nenek moyangmu yaitu Hanif tauhid. Teruskan yaitu Allah itu. Ya kayak gitu ya. Oke, silakan. Oke, silakan ditanggapi satu kali. Ya, nanti akan ditanggapi lagi Ustaz Tata. Dengerin dulu, Bang. Bang Aldi dibuka telinganya kalau ada orang ngomong, Bang. Lah kan saya mau tanggapi, disuruh tanggapi. Ya jangan dipotong-potong dulu, moderator masuk dulu. Gitu loh. Potong dulu, moderator masuk dulu. Ustaz Tata. Setelah Ustaz Tata menjawab, Anda nggak boleh bantah dulu. Nanti kalau mau bantah di pertanyaan selanjutnya, disimpan dulu. Ustaz Tata setelah ini akan bertanya kepada kalian berdua satu-satu dan menggunakan dalil. Silakan. Oke. Pertanyaan saya, apakah Islam punya data selain Quran yang datang abad ke-7? Artinya data sebelum abad ke-7. Data yang paling tua yang menyatakan bahwa nama Tuhan itu Allah. Jangan pakai Quran, karena itu kemudian datangnya. Yo, kok larang-larang? Ini gimana diskusi kok ngelarang-larang? Iya, mesti pakai data yang tertua, mesti data yang tertua. Data yang tertua. Oke. Kenapa di data-data seperti Taurat ya? Karena memang nabi-nabi Taurat itu, ya mulai dari Ishak sampai Yesus, tidak pernah memperkenalkan nama langsung. Mereka memakai sebutan sakral memanggil nama itu. Ya, makanya orang Yahudi sekarang siapa namanya? Gak ada. Sebutan semua, Hasim, Elohim itu bukan nama itu. Ya, yang nama itu langsung Abraham itu cuma ke Ismail. Karena apa? Karena di dalam kejadian, ya keluaran apa kejadian itu 17 itu. Perjanjian kekal untuk Abraham supaya Allah itu dikenal untuk seluruh dunia. Kalau langsung dikenalkan ke Israel, uang Israel hanya untuk satu kaum. Sedangkan maunya Tuhan ini, ya agar supaya Allah ini dikenal ke seluruh dunia. Sehingga ke Ismail, karena nanti Muhammad ini, Nabi Muhammad untuk seluruh dunia kan. Makanya orang Islam, mau kamu pergi ke Inggris, ditanya, kamu siapa? Muslim. Muslim. Siapa Tuhannya? Allah. Pergi ke Perancis, Allah. Pergi ke Jerman, Allah. Pergi ke Cina, Allah. Berarti nubuat untuk Abraham ini benar. Perjanjianku kepada kamu agar supaya aku, Allah, dikenal ke seluruh dunia. Nah, kalau langsung dikenalkan ke Ishak untuk Israel, uang Israel hanya untuk nabinya untuk mereka, satu kaum doang. Sehingga pakai sebutan mereka, tidak pakai nama gitu ya.
Oke. Jadi Oke, sudah dijawab. Sekarang nanti ditanyakan lagi. Nanti tanya lagi ya. Sekarang waktunya Ustaz Tata bertanya kepada Bang Kris 1, kepada Bang Aldi 1. Silakan Ustaz Tata. Pakai data ya jawabnya. Sama kayak Ustaz Tata tadi, jawab pakai data. Silakan. Ya, saya hanya mau pertanyakan yang dinarasikan tadi waktu pembukaan Bang Kondom. Ya. Siapa namanya? Kondom Ustaz. Apa itu? Kingdom. Oh iya. Jadi gini, tadi mengatakan Lukas 2 ayat 11 bahwa malaikat menyampaikan seorang telah lahir Yesus Tuhan di kota Daud. Nah, ini Tuhan lahir. Nah, di ayat 22-nya lalu Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang mana ini? Ingat ya, Yesus lahir sebagai Tuhan di situ, di ayat 2:11 itu. Tapi di ayat 22 diserahkan kepada Tuhan. Berarti Tuhan yang mana? Diserahkan kepada Tuhan siapa? Itu ya. Silakan, Kondom. Silakan. Pakai Baik. data, Bang Kris. Jadi ketika pada hari yang ke-7, ia disunat ya dan diserahkan kepada Tuhan ya. Nah, ketika Yesus lahir, itu dia datang sebagai manusia dengan membawa gelarnya sebagai Tuhan. Jadi posisinya dia ketika ada di dunia itu adalah sebagai manusia, pure sebagai manusia. Walaupun dia bergelar Tuhan, tetapi dia pure manusia. Nah, kemanusiaannya dialah itu diserahkan kepada Bapaknya, kepada Tuhan. YHWH itu. Karena dia sebagai manusia dan dia harus mengikuti tradisi-tradisi Yahudi. Disunat pada hari ke-7, dia juga diserahkan kepada Tuhan. Karena semua itu adalah tradisi yang harus dilewati, dilakukan oleh semua umat Yahudi. Karena gelarnya sebagai Tuhan itu dia sudah bawa sejak dia lahir. Bahkan di dalam kandungan, gelar Tuhan itu sudah ada. Contohnya kayak gini. Seorang permaisuri ketika dia mengandung seorang anak laki-laki di dalam kandungannya sudah bergelar pangeran, betul nggak? Dan ketika dia lahir, telah lahir pangeran. Karena gelar itu sudah ada pada dia. Nah, demikian pula Yesus. Ketika Roh Kudus masuk ke dalam rahimnya Maria, itu adalah gelar yang dia bawa sejak di dalam kandungan itu. Sehingga ketika dia terlahir sebagai manusia, gelar ketuhanannya itu tetap dia bawa. Tetapi karena sebagai manusia, dia harus diserahkan kepada Tuhan sebagai adat istiadat orang-orang Yahudi. Gitu, Abang. Oke, silakan ditanggapi Ustaz Tata. Dibuka mic-nya, Tat. Ke-mute itu. Oke. Jadi saya tidak mau panjang-panjang, intinya mau narasi kayak apapun, intinya ada dua di situ Tuhan. Makanya kalau saya artikan gini sebenarnya, Kurios itu kan Tuhan, Sayyid kalau bahasa Arab. Jadi Sayyid Yesus itu atau Tuhan itu lahir, nanti diserahkan kepada Tuhan, cocok. Tuhan diserahkan kepada Tuhan, karena sudah diartikan Tuhan oleh Ilahi. Akhirnya Tuhan ada dua. Pertama Tuhan baru lahir, yang kedua Tuhan yang sudah biasa ada di Yahudi. Kalau gini, itu kan adat itu tahta. Pertanyaannya ya kalau tahta yang lahir, ada saya orang Yahudi, tahta yang lahir, wajar diserahkan. Ini Tuhan ini. Ya, seharusnya kan kalau sudah Tuhan yang lahir mau diserahkan Tuhan. Misalnya gini, Maria, ayo serahkan ke Tuhan. Ngapain memilih mana aku Tuhan? Ya udah tidak usah. Nah kan gitu seharusnya. Ya berarti memang nggak ada ya. Kalau memang itu diyakini itu Tuhan, ya sudah. Tuhan ada dua. Tuhan baru lahir. Yang kedua, Tuhan yang mana Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan nomor 2, yaitu Bapa. Gitu. Oke, silakan Bang Kris, waktu Anda menanggapi silakan maksimal 1 menit. Nanti setelah ditanggapi, gantian Ustaz Tata bertanya ke Bang Aldi. Setelah itu kita diskusinya antar Bang Kris dan Ustaz Tata, antar Ustaz Tata dan Bang Aldi secara interaktif gitu. Lanjut, silakan dulu. Ini belum interaktif ya. Ini belum interaktif. Silakan lanjut. Ya. Jadi ketika dia datang, dia lahir itu sebagai dia sudah membawa gelar ketuhanannya. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa kehadirannya dia itu bukan sebagai Tuhan.
dia datang itu bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai manusia dengan tujuan untuk penebusan dosa. Ini final karyanya itu adalah di penebusan itu, kematiannya itu nanti, ya. Jadi ketika dia datang itu dia tidak membawa gelar Tuhannya. Kalau dia membawa gelar Tuhannya, tidak ada satu manusia pun yang akan sanggup berhadapan dengan dia. Makanya dia harus mengambil rupa manusia, agar manusia juga bisa berdialog dengan dia, bercakap-cakap dengan dia. Dia juga bisa mengalami kehidupan secara normal seperti manusia alami, bisa lapar, bisa haus, bisa tidur, bisa ngantuk. Tetapi yang membedakan adalah dia manusia yang punya gelar Tuhan. Makanya dia bisa jalan di atas air, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dan puncaknya adalah dia bangkit dari kematian. Oke, cukup Bang Kris. Silakan sekarang nanti interaktifnya disimpan dulu ya Ustaz Tata. Nanti kalau mau ditanyakan lagi itu boleh. Boleh, tapi nanti ya. Setelah satu ini. Tinggal satu Ustaz Tata bertanya kepada Bang Aldi. Silakan Ustaz Tata. Ya, saya tadi Bang Aldi tadi mengatakan Tuhan itu punya nama gitu. Jadi Tuhannya Bang Aldi siapa namanya? Pakai data tapi ya, pakai data, ayo. Yahweh. Pakai data. Ya, berarti permintaan Ustaz Tata menggunakan ayat ya Ustaz. Nah, Oke, silakan ayatnya disebutkan dulu Bang Aldi, ayatnya disebutkan dulu baru dijelaskan. Jangan menjelaskan dulu ayatnya kapan-kapan, jangan. Ayatnya dulu. Silakan ayatnya dulu baru dijelaskan. Gimana? Keluaran 3 ayat 14. Oke, silakan dijelaskan di Keluaran 3 ayat 14 itu, silakan. Di Keluaran 3 ayat 14, Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa bahwa aku adalah aku, yang dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, Yahweh, YHWH, gitulah pokoknya. gimana? Ya itulah namanya, YHWH. Kok aku adalah aku, kok YTVV gimana? Sama bapakmu, adekmu, mbakmu kamu tahu nama Tuhannya, kamu sulit banget namanya. Umur berapa? Nah, itu tadi sudah disebutkan. Yod. Oke, sekarang kamu kalau berdoa lagi apa? Coba doa. Ya, Berarti Ustaz, kita simpulkan dulu Ustaz. Berarti nama Tuhannya aku adalah aku. Itu nama Tuhannya. Ya. Oke, Ustaz Tata udah dijawab, nama Tuhannya aku adalah aku. Berarti kamu kalau berdoa, ya aku minta kepada aku gitu. Kalau berdoa. Iya. Hah? Iya. Oh ya sudah. Iya, Pak Kondom. Kamu gitu, Pak Kondom. Oke, sudah. Ustaz Tata udah dijawab. Ya meskipun siapanya lucu nggak apa-apa ya. Nah, sekarang interaktif nih sekarang. Nah, Interaktif. kan tadi Iya, sabar dulu. Kalau kita berdoa, Iya, kalau udah kita dijawab, berdoa, udah dijawab, Bang. Tuhannya Tuhan. Iya, Kita udah panggil dijawab. doanya Tuhan. Iya, Bang Aldi diem dulu ya. Udah dijawab. Udah antum jawab, udah Anda jawab, udah. Kita udah menerima jawabannya. Tuhan Anda ternyata namanya aku adalah aku. Udah. Bukan bahasanya nyocot gitu kayak tadi. Sengko gitu ya. Oke. Oke, sekarang interaktif sekarang ya. Sekarang interaktif, waktunya sekitar 30 menit. Ustaz Tata silakan interaktif kepada Bang Kingdom atau Bang Aldi. Ya. Tapi saya berikan kesempatan dulu kepada Bang Kingdom supaya nggak tabrakan. Kepada Bang Kris dulu. Waktunya sekitar 15 menit. Nanti 15 menitnya kepada Bang Aldi. Silakan Bang Kris sama Ustaz Tata. Silakan. Ini terbuka langsung interaktif. Silakan. Malah tidur. Bang Kris. Oke. Bang. Ya, oke. Siap. Jangan tidur, malah tidur. Nggak akan ke mute tadi. Bisa? Ya udah, yuk lanjut. Oke, Abang, saya mau tanya. Ya ini, tapi sebelum ke pertanyaan, Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham aku telah jadi, ya, aku telah ada ya. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, ini sudah membuktikan ketuhanannya Yesus ya. Nah, oke, pertanyaan saya gini, Abang. Yang berhak untuk mengampuni dosa itu siapa, Abang? Allah. Oke. Baik, saya bacakan ya. Anak manusia berkuasa. Jawabannya Yohanes 12:50. Saya jawab duluan.
Ingat ya. Yesus berkata bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Jadi abang katakan bahwa yang berhak mengampuni dosa adalah Allah. Sudah. Jawabannya Yohanes 12:50. Jadi Yesus itu gini deh. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi, ya Tuhan, sampaikan kepada orang itu ya, apa Tuhan? Bilang dosanya diampuni. Oke. Wahai wanita, dosamu diampuni. Jadi bukan Yesus yang ngampuni, dia kan utusan. Apa utusan? Yohanes 3:34. Penyampai firman. Makanya Yohanes 12:50. Sebelum kamu bertanya sudah kujawab. Di situ Yesus menyampaikan firman Tuhan. Bukan Yesus yang mengampuni. Ibaratkan gini, Bang Juma bilang, Tata sampaikan kepada orang api ya. Oke Bang Juma, saya sampaikan. Ya. Abang sebentar abang. Saya diberi waktu 15 menit. Enggak, 15 menit itu diskusinya antara Ustadz Tata dan Bang Kris aja. Jadi Ustadz Tata boleh bantah Bang Kris boleh bantah Ustadz Tata selama 15 menit. Tata itu langsung masuk ke tadi Yohanes berapa? Nah, itu Gak apa-apa, ini bantah-bantahan, udah boleh Nggak ada bantah-bantahan. korelasinya, sebentar. Makanya saya bacakan dulu ayatnya, dalilnya. Oke, Yohanes 12:49-50 coba. Baik, saya, ya itu kan jawaban dari abang. Nah, narasi saya ini kan belum selesai. Ya, bahwa Yesus berkata, anak manusia berkuasa ampuni dosa. Itu ada dalilnya, Matius 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Oke. Nah. Oke. Jadi gini ya. Ya Tuhan, di dalam Lukas 11, ya Tuhan ampuni dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Bukan cuma Yesus, saya juga bisa. Sebagaimana kami orang sama. Abang. Tapi Jadi kalau Yesus mengampuni dosa, misalnya dosanya kamu diampuni, bukan Yesus yang mengampuni, dia menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau anak manusia bisa mengampuni, bukan cuma Yesus. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Maka saya juga bisa mengampuni. Lihat dulu. Makanya Yesus, gini ya abang. Makanya Yesus berkata bahwa dia datang untuk menebus dosa. Jadi Yesus itu bukan hanya mengampuni dosa, tetapi menebus dosa. Oke. Ini perbedaan. Oke. Mengampuni Menebus dan dosa menebus. dengan apa caranya? Menghapus. Dengan apa caranya menghapus dosa? Menghapus adalah dengan pengorbanannya, darahnya. Oke. Pengorbanan itu rencananya siapa? Pakai data. Ya, rencana Allah. Di mana datanya? Abang, Yesus sendiri sudah berkata bahwa dia datang dan dia harus menderita, dia mati. Dan dia mati dengan kematiannya menjadi tebusan bagi banyak Yohanes orang. 8:37. Siapa bapakmu? Abraham bapak kami. Kalau memang Abraham bapakmu, kenapa kalian ingin membunuhku? Abang udah kemana-mana tuh. Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Jadi keinginan iblis. Keinginan iblis mati itu, mau dibunuh itu. Ya. Bahkan Yesus melarikan diri. Coba baca di dalam Yohanes 18 ayat 1. Dia sembunyi di sungai Kidron. Juga di dalam Lukas 13:33. Yesus sembunyi di mana, Abang? Hah? Yesus sembunyi di mana? Di sungai Kidron, di seberang sungai Kidron. Coba di mana ayatnya? Coba. Yohanes 18 ayat 1, Lukas 13:33. Banyak datanya itu. Dia sudah melarikan diri. Iya. Di mana ayatnya? Satu-satu dulu ya. Yohanes 18 ayat 1 coba. Oke, baca dulu, Abang bacakan. Ya jangan gini. Udah Ustadz Tata udah sebutin ayatnya. Bang Kris itu mengkonfirmasi betul nggak ayatnya itu, dibuka dulu Bang Kris Ya, ayatnya, buka dulu di situ. Sekalian dong, sudah tahu ayatnya di mana, sekalian dibacakan. Ya antum lah yang baca. Ke sungai Kidron, ya. Makanya nanti karena Yesus melarikan diri, kan sulit tentara itu mencari dia. Akhirnya menyuap siapa yang disuap? Lukas ya siapa? Yudas. Kenapa disuap? Oke. Yohanes berapa tadi, Abang? 18 ayat 1 coba. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas, ayat 1 itu. Lalu Yudas apa yang tahu.
Yudas yang tahu tempat itu. Makanya nanti orang-orang Romawi menyuap Yudas, diberi sekeping emas. Mau dia, das. Di mana? Yuk. Ibaratkan. Gini abang, abang menerjemahkan ayat ini seperti apa? Loh, ya iya, karena dia itu mau sembunyi, kan yang tahu Yudas kan, muridnya kan. Abang, makanya jangan ngaco. Coba, yang disuap murid Yesus, yang disuap oleh Romawi siapa? Sebentar saya jelaskan ya abang ya. Ini adalah kisah setelah hari terakhir, malam terakhir perjamuan itu. Ketika mereka perjamuan, lalu berbisiklah iblis kepada Yudas supaya mengkhianati Yesus. Nah, setelah di perjamuan itu, Yesus kan katakan kepada mereka bahwa ada di antara kalian yang akan mengkhianati aku. Nah, setelah itu, Yesus katakan, ya, perbuatlah seperti apa yang kau kehendaki. Nah, setelah selesai perjamuan itu, Yesus, Taman Getsemani adalah taman di mana Yesus biasa berdoa. Sebentar dulu, jangan bantah dulu. Taman Getsemani adalah taman di mana Yesus biasa berdoa. Jadi sehari-hari, setiap hari, itu tempat menjadi tempat favorit untuk berdoa. Sekarang, yang memberitahu tempat itu siapa? Ya Yudas, karena Yudas tahu tempat itu. Oke, sekarang Yesus ketakutan nggak berdoa nggak di situ, di tempat itu? Oke, abang, saya tanya abang. Sebentar, jangan tertawa. Pertama kita harus sepakat ya, bahwa Yesus itu juga dia manusia 100%. Ya sudah. Ya tunggu. Makanya sebagai manusia normal menghadapi maut, siapapun itu pasti dia akan ketakutan. Itu normalnya. Sebentar.